terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala aidan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di subuh jelang pagi hari ini kita bersua kembali dalam tadhkirah kita. Mudah-mudahan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan saling mengingatkan, apalagi yang terkait dengan ajaran agama kita itu berguna bagi qalbu orang-orang beriman. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, agar kehidupan manusia itu berjalan baik, membahagiakan, menenangkan, bahkan mencapai hasrat-hasrat dan cita-citanya, Allah kasih dua modal yang penting, yakni kita diberikan oleh Allah modal al-aqlu, logika, yang berdasarkan fakta ditunjang oleh dalil-dalil agama. Ini akal. Yang kedua juga kita dikasih oleh Allah, namanya rasa. Jadi akal atau rasio ditunjang dengan ada rasa. Dua-duanya dibutuhkan oleh manusia. Kalau bisa berjalan dengan seimbang, insya Allah manusia akan merasakan kehidupannya sempurna di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak insya Allah. Tapi kita juga harus mentadhkirahkan hal-hal yang kalau ada yang dominan, terutama kalau rasa yang dominan, dia harus senantiasa kita kawal internal ya, maksudnya oleh logika kita. Karena kalau rasio dikalahkan oleh rasa seseorang karena begitu enaknya kehidupan dunia ini, maka dia bisa tergelincir dalam hal yang sangat tipis, tidak didasari bahwa ini kesalahan, bahkan ini dosa. Berkaitan dengan itu pemirsa sekalian, kita pagi hari ini mencoba mengangkat bahwa merasa lebih baik daripada orang lain itu bagaimana pandangan agama. Merasa lebih baik, kan belum tentu baik. Kalau ada perasaan yang muncul seperti ini, pakai akal. Apa indikasinya sehingga kita bisa didatangi perasaan seperti itu, dan ini yakinlah ini godaan syaitan saja. Merasa lebih baik daripada yang lain. Apa standarnya? Harta? Banyak yang lebih kaya dari jauh sekali. Kegagahan, kecantikan, itu sangat terbatas. Ada waktunya. Dan pandangan orang, si A cantik, si B lebih cantik. Bolak-balik. Tanya pada rasa kita ini, pakai logika, pakai rasio. Nah, pagi ini kita bawa ke agama.
Kalau didatangi perasaan atau klaim, ya, kita tiba-tiba merasa lebih baik dari yang lain. Atau ada yang bertanya begini, memang standarnya Ustaz, kalau saya ukur-ukur instrumennya, iya, lebih unggul ilmu, maksudnya perguruan tingginya lebih keren. Kerjaannya iya, mungkin. Itu satu sisi. Dalam hal ibadah, boleh jadi lebih bagus sholatnya, Senin Kamisnya terjaga, yang lain biasa sholat wajib. Boleh enggak kita merasa lebih baik dalam berbagai indikasi tadi? Sebagai mukmin, jangan biarkan perasaan seperti itu. Hatta fil ibadah, sampai dalam hal ibadah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam surat An-Najm ayat 32. Mudah-mudahan ini menginspirasi ayatnya. Allah tegaskan, "Fala tuzakku anfusakum." Kalaupun kalian berpendidikan baik, di lingkungan yang baik, dapat anugerah kerjaannya bagus, standarnya mungkin di atas daripada yang lain, tetaplah, atau ibadah juga lebih baik dari yang lain, tetap fala tuzakku, jangan merasa lebih suci. Zakat itu suci. Anfusakum, itu perlihatkan kalimatnya. Huwa a'lamu bimanittaqa. Kalau dalam hal ibadah kita merasa lebih baik, merasa lebih beriman, Allah tegaskan, huwa a'lamu bimanittaqa. Allah tahu siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini pemirsa sekalian? Allah yang paling tahu hatinya seseorang. Karena takwa sesungguhnya adalah yang paling tulus kepada Allah, yang seluruh ibadahnya, seluruh kebaikannya tidak banyak cabang-cabang yang dia harapkan. Artinya ikhlas. Bimanittaqa, siapa yang paling bertakwa. Ini kan dilarang, ya. Perhatikan kalimatnya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kenapa ini dilarang? Sampai kepada hal-hal yang pendukungnya boleh jadi diukur. Ibadahnya lebih banyak. Mungkin juga ilmu agamanya lebih punya banyak waktu. Ngajinya mungkin juga lebih banyak. Kenapa Allah larang? Saya bacakan hadisnya satu lagi dari Nabi SAW. Begini. Laula annakum, sekiranya kalian sudah tidak, sungguh-sungguh sudah tidak, tudhnibuna, sudah kuat menjaga perbuatan dosa, sudah bisa tidak ghibah. Kenapa? Sudah menghindari orang kalau ada nuansa ghibah. Di kerjaan sudah sangat hati-hati, merasa rezekinya apa yang Allah gariskan ke dia itulah. Dia tidak menghalalkan segala cara. Sudah tidak. La tudhnibuna, sudah memang mampu menghindari dosa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khiftu alaikum. Saya ulang pemirsa sekalian. Kalau demikian sudah bisa menghindari perbuatan-perbuatan dosa yang zahir, tidak mencuri, tidak merampok, tidak korupsi, tidak menyakiti orang, tidak memainkan data, gitu. Ada yang saya khawatirkan bagi kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa akbaru min dzalika, yang justru lebih besar dari dosa-dosa yang kita sebutkan tadi. Apa itu? Al-ajabu atau al-ujubu, al-ujubu, dua kali Nabi katakan. Merasa lebih baik karena ibadahnya lebih bagus, tidak melakukan yang haram lebih bagus dibanding orang lain. Nabi khawatirkan. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan lebih lanjut.
5.000 orang bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat. Tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini namanya rasa. Kalau bukan karena petunjuk Allah, boleh jadi kita terjebak. Orang boleh jadi juga segan mengingatkan kita, karena kan pasti dirasa oleh orang. Perasaan hati seseorang itu akan menjadi gerak tubuhnya. Orang akan faham. Gerak tubuh, ucapan-ucapan, itu akan terasa bagi orang. Oh, dia merasa lebih baik ini. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tadzkirahkan pagi ini agar ada hidayah Allah, perasaan seperti ini senantiasa bisa kita minimalkan. Mudah-mudahan ada caranya. Bahaya yang kedua, pemirsa sekalian, adalah dia akan sulit menerima hidayah Allah. Bahayanya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Bahkan tadi kan dari hadis pertama tadi, sudah jelas-jelas menghindari dosa. Kalau datang ujub, itu dia akan berkembang, sulit diperingati. Siapa yang sulit ini? Hatinya. Seakan-akan hatinya itu dia yang punya sendiri. Padahal Allah yang lihat hati kita itu. Ini jebakan memang. Dan inilah yang dirasakan oleh iblis pada saat diperintahkan oleh Allah. Itu perintah li ta'ah. Bukan karena mulianya Adam dibanding iblis. Bukan. Bukan. Tapi karena iblis merasa dia lebih baik, tidak mau. Siapa yang bilang itu? Allah katakan ini bukan karena mulianya Adam dibanding makhluk saya itu, bagi Allah itu makhluknya sama, tapi ini perintah. Itu yang menjebak iblis sehingga tidak mau sujud. Nah, orang kalau merasa lebih baik dari yang lain akan sulit menerima peringatan. Pertanyaannya, hebat apa hamba Allah ini? Seberapa lama kehebatan itu bisa bertahan pada diri? Ingat, akan ada usia tua namanya. Bahwa usia emas 17 sampai 30, bahkan ada yang 40 tahun, itu usia emas gagah-gagahnya orang, jabatannya juga orang di situ. Tapi berapa lama itu? Kita jawab, agar perasaan seperti ini bisa dikendalikan oleh akal sehat kita dengan instrumen-instrumen yang ada. Nah, bahayanya di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Ini bahaya tidak dapat hidayah Allah, ya. Walladzina kadzabu biayatina. Adapun orang-orang yang mendustakan, dianggap mendustakan ayat-ayat Allah itu, kalau karena merasa lebih pintar, apalagi merasa lebih di atas, mengukur semuanya aspek-aspek zahir, sehingga dia abaikan peringatan orang. Ini misalnya ulama. Apa itu? Nah, saya yang kuasa. Saya menentukan negeri ini. Saya menentukan jabatan di sini. Apalagi anggaran. Maaf ini. Ini tidak ada yang begitu. Tapi kita ungkap agar lebih jernih. Tidak ada perasaan seperti itu. Wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai. Kalau ada perasaan seperti ini terjebak, maka Allah la tufattahu, Allah tidak bukakan abwabus sama, tidak bukakan pintu hidayah, pintu berkah dari langit. Pemirsa sekalian, kalau rasio kita berfungsi,
Adakah yang paling menyelamatkan manusia dalam hidupnya? Adakah? Selain hidayah Allah. Selain berkah Allah. Sehat ini siapa yang punya? Kehebatan dalam pergaulan ini siapa yang punya? Karena Allah kasih dan Allah sembunyikan rahasia kita yang jelek-jelek itu. Itu hidayah dari Allah. Jadi bagi orang yang merasa lebih baik dari yang lain, lalu mengabaikan peringatan yang lain, sebenarnya dia menutup dirinya dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Wala yadkhulunal jannata. Orang seperti ini tidak akan masuk ke surga. Itu la yadkhulunal jannah. Baik surga dunia. Apa surga dunia? Ketenangan. Mana lebih tenang kita merasa lebih baik lalu mengambil jarak dari sesama manusia, teman yang setara. Lalu dibanding kita yang enak bergaul, tidak ada perbedaan, semuanya senyum. Bagi yang saling merangkul, semuanya sama bagi dia. Mana yang enak? Tapi kalau orang merasa lebih baik dari yang lain, dia pilih-pilih, terbatas pergaulannya sebagai makhluk sosial. Allah tegaskan surga akhiratnya ini. La yadkhulunal jannata. Tidak akan masuk surga. Hatta, coba perhatikan ilustrasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Masya Allah. Sampai onta itu bisa masuk ke lubangnya jarum. Fi sammil khiyat. Itu sebuah ilustrasi yang Al-Quran pakai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa kalau orang merasa lebih baik dari yang lain. Sekali lagi ini kan perasaan, bukan rasio. Dan ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan jebakan inilah yang menjadi pelajaran terpenting bagi kita. Historinya pemirsa sekalian seperti yang banyak kita tahu dari kiai-kiai dan ulama-ulama kita, referensi kitab-kitab klasik kita, itu menyebutkan bahwa Nabi Adam diciptakan sebagai makhluk yang baru bagi malaikat dan golongan iblis. Ceritanya iblis sudah lama taat mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah diujinya dengan fasjudu li Adam, cobalah sujud ke Adam. Dia gengsi, oh saya sudah taat kepada Allah dan ini makhluk yang boleh jadi merusak di bumi, maka dia tidak mau sujud. Perasaan itulah yang menderanya, membuatnya makhluk yang terlaknat sepanjang kehidupan peradaban manusia. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita setelah mengetahui bahaya yang jebakan kecil sebenarnya, cuma kalau tidak ditadkirahkan, tidak saling mengingatkan diri dan bukan karena petunjuk Allah, kita bisa terjebak di dalamnya. Nah, maka bagaimana menghindarinya? Pertama, sadari bahwa perasaan seperti ini kapan merasa lebih dari makhluk Allah yang lain, itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya, apapun yang kelihatannya lebih dari kita,
atau di diri seseorang itu tidak lain kecuali karena anugerah Allah. Kalau si A diunggulkan oleh Allah, dikembalikan sama dengan yang lain, apa daya manusia? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin, apa-apa yang hebat pada kalian, yang unggul pada kalian, kegagahan, kecantikan, jabatan, ya pengaruh, ya popularitas, dan segalanya, perhiasan misalnya. Faminallahi, kalau ini disadari, ya Allah, ini kan hanya karunia Allah. Sungguh banyak pelajaran yang dapat nikmat tiba-tiba diambil oleh Allah, itu tidak ada bekasnya itu. Dan makin dibuka sejarah, hamba-hamba Allah yang peradaban sebelumnya, kalau dia jaga dengan akhlak, dengan tawadu, Allah langgengkan namanya menjadi baik. Misalnya Nabi Ibrahim, peninggalannya dikenang baik. Nabi Muhammad SAW. Tapi sejarah juga menekankan ke kita bahwa Fir'aun, Qarun, Haman, itu menjadi tertawaan peradaban sekarang ini. Itu kan selesai semua. Ma bikum min ni'matin fa minallah. Yang berikutnya pemirsa sekalian, caranya adalah, ayo, yang bisa melekat pada diri kita adalah muhasabah. Perubahan-perubahan pada diri seseorang, terutama yang termakan oleh usia. Jangan lagi mempertahankan rasa lebih baik itu. Segeralah, perubahan pada gigi. Misalnya banyak yang rontok gigi, banyak yang goyang. Mata mulai berubah, harus 4 mata baru bisa melihat. Ini muhasabah. Lalu apa yang berikutnya? Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini harus dikawal dengan baik. Khusus istighfar agar jauh ini, kan biasa timbul muncul itu. Sekecil-kecilnya kita, nasa-nasa kita dibawa dibanding saudara kita yang lebih berprestasi, yang lebih hebat, yang lebih rajin, yang lebih sehat bahkan. Lebih prestisenya dan prestasinya lebih bagus. Hati juga kita masih sering merasa, kayaknya saya lebih baik. Maka Nabi kasih pedoman. Wallahi, demi Allah, Nabi bersumpah. Inni la astaghfirullah, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan saya bertaubat kepadanya. Fil yaumi, setiap hari. Nah ini setiap hari pemirsa sekalian. Aktsara min sab'ina marrah. Lebih dari 70 kali. Ada 2 istilah yang sering dipakai oleh ulama. 70 kali, ada yang 100 kali. Nah, kalau perasaan seperti ini muncul karena itu manusiawi, mungkin tanda bahwa kita ini dinamis dan bagian dari berjuang. Kalau ada yang bisa kita selesaikan kerja, apalagi kalau memang baik-baik, boleh ya Allah, ini Allah yang kasih ini. Tapi begitu masuk, tidak ada yang bisa kerjakan seperti ini selain saya. Maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau datang lagi perasaan seperti itu karena masih ada lagi prestasinya, ucapkan lagi. Makanya Nabi Nuh itu menggunakan kalimat seperti ini. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ayo, bisa dihafal ini ayatnya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka kami katakan, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu senantiasa Maha Pengampun. Artinya jangan bertahan mengambil lagi dalih pada saat kita merasa lebih baik daripada saudara kita, teman kita, atau orang lain. Perasaan seperti ini jangan. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah pemirsa sekalian, menyadarkan kita sebagai hamba Allah dan lebih-lebih sebagai orang yang mau lebih bertakwa kepadanya. Kenapa takwa? Ketenangan yang sejati, yang hakiki. Pada saat seseorang bisa tenang hatinya, merasa senantiasa lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibaratnya
ada jalur kepada Allah, dia tidak terganggu dengan ujub apalagi takabur. Itu ketenangan sejati. Apa dampaknya? Maka dia sebagai sosok hamba Allah, dia bisa tenang dalam hidupnya. Tidak gegabah, tidak mudah terpancing. Orang seperti inilah yang dibutuhkan oleh negeri, oleh negara, oleh pemerintah, dan oleh masyarakat. Karena dia keluar sesuatu, karena dia menggunakan istilah seperti ini. Istafti qalbak. Berfatwalah pada qalbumu, pada nuranimu. Godaan-godaan, perasaan-perasaan yang merasa lebih baik itu tadi. Sebenarnya apa? Instrumennya apa? Sama sekali tidak ada yang kekal. Itulah sebabnya di awal saya katakan, manusia dimuliakan oleh Allah dengan dua modal, rasio akal kita dan rasa. Kalau perasaan ini bisa dipandu oleh akal dan dalil-dalil agama, dia akan selamat. Itulah sebabnya saya ulang hadis Nabi SAW di awal tadi. Lau annakum la tudunibuna. Sekiranya kita sudah merasa betul-betul hati-hati tidak berdosa lagi. Ingat, Nabi peringatkan, la khiftu alaikum. Ada yang saya khawatirkan bagi kehidupan kalian. Aktsar, justru lebih besar dampaknya dibanding dosa-dosa itu. Berarti ini puncaknya dosa, induknya dosa. Apa itu? Nabi katakan dua kali, al-ujubu, al-ujubu. Merasa lebih bersih, merasa lebih baik, merasa lebih apalah yang dirasakan oleh seseorang itu dibanding saudara-saudaranya yang lain. Nikmati hidup kita dengan perasaan setara. Apanya yang setara? Memang Allah yang ciptakan kita setara, dan itulah hakikat. Hidup bahagia dengan menyatu makhluk Allah, bahkan seluruh alam raya ini. Hindari ujub, hindari merasa lebih baik. Mohon Allah kita harapkan. Sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi